Episode ke-7, pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan umum berkelanjutan. Like dan subscribe. Pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya institusi lingkungan hidup dan anggota DPR, baik DPR tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Khusus bagi DPR pusat wajib mengawasi secara nasional. Memang dalam pelaksanaannya cukup banyak kendala, baik mengenai wilayah Indonesia yang luas yang terdiri banyak pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil, khususnya wilayah hutan yang cukup sulit dijangkau dikarenakan akses jalan dan alat transportasi menuju lokasi usaha sangat terbatas. Namun demikian bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, terutama bagi usaha-usaha pertambangan yang pada umumnya lokasinya terletak di wilayah kehutanan yang jauh dari permukiman warga. Menurut pendapat saya, dalam pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan lingkungan hidup, kalau bicara tentang lingkungan hidup, tentunya juga menyangkut lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Pada kesempatan pembahasan kali ini, dalam pelaksanaannya, pengawasan juga harus melibatkan institusi terkait, khususnya institusi tenaga kerja, di mana tidak menutup kemungkinan ada beberapa pengusaha melanggar aturan-aturan ketenaga kerjaan, bahkan mungkin ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan para pengusaha dalam mengelola ketenaga kerjaan yang dipekerjakan. Hal ini bisa diperhatikan dari letak tempat usaha-usaha, khususnya usaha pertambangan yang sangat jauh dari permukiman warga. Bahkan juga ada tempat usaha bisa dicapai dalam perjalanan berhari-hari. Diharapkan institusi tenaga kerja wajib ada data khusus tentang tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat usaha pertambangan dan usaha lain yang tempat usahanya di kawasan hutan atau tempat usaha yang jauh dari permukiman warga, sehingga bila ada pelanggaran-pelanggaran tenaga kerja lebih mudah pengawasannya dan juga perlu sanksi tegas sebagai upaya perlindungan tenaga kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang sebagian pasalnya telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Dalam menangani persoalan-persoalan tentang pengawasan tersebut, baik institusi lingkungan hidup maupun institusi terkait dan para anggota DPR harus sinergi bersama-sama, khususnya wilayah-wilayah tempat usaha yang sulit dijangkau oleh transportasi umum. Sifat pengawasan agar dalam pengawasan bisa sesuai dengan harapan dan hasil yang optimal, dilaksanakan sidak atau inspeksi mendadak atau tidak memberitahu dulu kepada para pemilik usaha atau para pengusaha. Bisa berangkat bersama baik DPR, institusi lingkungan hidup, dan institusi terkait. Sarana transportasi yang dipersiapkan untuk mendukung pengawasan bisa pesawat helikopter, khusus pengawasan kerusakan hutan, bisa menggunakan peta lewat citra satelit, dipantau mungkin paling lama 6 bulan sekali. Dengan demikian bisa dipantau dan dilihat perkembangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pengawasan juga perlu diantisipasi mengenai oknum yang memanfaatkan kesempatan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
yang seharusnya pengawasan dilakukan secara sidak atau inspeksi mendadak, akan tetapi bisa dimanfaatkan oknum tertentu, bahwa sebelum pelaksanaan pengawasan, oknum tertentu memberi bocoran atau pemberitahuan lebih dulu kepada para pelaku usaha, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan tidak bisa optimal. Sekian, terima kasih. Tunggu pembahasan tentang pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan yang akan datang. Salam Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.